Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Pertama, saya bersyukur dan saya mengajak semua yang hadir melalui virtual Zoom ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Alanakum wal in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tentunya Allah akan menambahkan, dan sungguh Allah akan menambahkan. Namun jika tidak, maka tentunya siksa Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat dalam pertemuan kajian sirah Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kepala SMP IT ya, yang terhormat Ustaz Hazairin dan semua yang hadir di ruang Zoom virtual untuk kajian sirah Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf jika backgroundnya apa yang ada, karena background saya tidak dapat ya virtual, tapi ini lebih natural insyaallah. Baik, ke semua yang hadir, ini Bapak, Ibu, saudara, saudari atau siswa, siswi, para asatis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang adalah merupakan pertemuan perdana saya dengan SMP IT Al-Fikri. Pertemuan perdana ini pun melalui ruang Zoom, yang tentunya saya tidak bisa melihat satu persatu layar besar dan layar saya sendiri. Baik, kita memulai insyaallah kajian sirah per tanggal 6 September 2021. Saya pernah menyampaikan kajian sirah ini di Aula Masjid An-Nur hingga selesai itu dalam sekitar 74 pertemuan. Mudah-mudahan tidak sampai selama itulah. Dan 74 pertemuan itu pertemuan setiap pekan. Sementara kita dalam pertemuan dalam sebulan 2 kali, pekan pertama dan pekan ketiga. Insyaallah saya akan memilih yang pokok-pokok saja, dan mudah-mudahan kajian sirah ini mendorong kita untuk lebih mendalami kajian ataupun mendalami sirah Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang kedua, untuk lebih kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Saya boleh share? Ya, ini saya sudah jadikan. Baik, insyaallah kita akan memulai dari awal ini. Nampak di layar? Nampak Ustaz? Nampak ya? Baik. Kenalkan, nama saya Sutrisno Badrun, ya, alumni Universitas Al-Azhar, selesai di Al-Azhar tahun 98. Tahun masuknya Ustadz yang rata-rata semua kita kenal, Ustadz Abdul Somad. Kenapa kita harus mempelajari sirah Nabi besar Muhammad SAW? Mungkin itu sebagai pembuka dalam segala kegiatan ya. Baik itu kegiatan pengajian, baik itu kegiatan belajar, baik bahkan dalam kehidupan kita ini. Kita ingin bertanya kepada diri kita, kenapa ya? Kenapa kita hidup? Itu harus ditanyakan. Di why-nya dulu. Kenapa kita harus mengkaji sirah Nabi besar Muhammad SAW? Ya, bahasa orang sekarang urgensi sirah nabawiyah. Saya membagi ke beberapa hal. Yang pertama, yaitu tentunya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perintah Allah? Karena kita bersyahadat di dalam satu hari itu minimal kita mengucapkannya selama 2 kali 5, 10 kali ya. Itu yang sholat wajib
ataupun kurang dari itu. Ya, 4 rakaat berarti 2 subuh kita nyebutkan sekali asyhadu alla ilaha illallah, zuhur kita sebut 2 kali, 3, kemudian asar dan seterusnya. Bahkan dalam ketika kita bangun pagi sudah mendengarkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada azan, ada iqamah. Itu menunjukkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita mengkaji sirah Nabi Muhammad SAW, karena dari mulai kita bangun, bahkan dari mulai seseorang dilahirkan di atas muka bumi ini, seseorang itu sudah dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Anak yang baru lahir sudah disunahkan bagi seseorang untuk melafazkan azan dan melafazkan iqamah. Bayangkan itu, asyhadu an la ilaha illallah, azan 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tambah lagi iqamah. Anak baru lahir sudah 3 kali mendengarkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa Nabi Muhammad SAW? Kalaulah kita tidak tahu, maka kita tidak akan tahu jalan hidup ini. Sehingga ini adalah merupakan perintah Allah menurut saya bagi kita untuk mengapa kita mengkaji sirah Nabi besar Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Katakan wahai Muhammad, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulullah. Jikalah seseorang tidak mengetahui perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW, tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, terus pada apa ia taat? Maka oleh sebab itu, ketika Allah SWT menyebutkan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwasanya kita mengaji kajian sirah Nabi Muhammad SAW ini adalah bentuk dari melaksanakan apa yang dianjurkan, bahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui Nabi Muhammad, tidak mengetahui perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tentunya kita tidak akan tahu jalan hidup di atas muka bumi. Karena Nabi besar Muhammad SAW melalui beliau petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan kita dapat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jikalah kamu sekalian, terjemahnya ada di sini, jika kamu sekalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kepada siapa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan? Tentunya kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sampaikan kepada kita? Kalau kamu cinta kepada Allah, cinta itu adalah perasaan. Seseorang bisa mengatakan saya suka dengan kamu, saya cinta dengan kamu. Itu adalah ungkapan perasaan yang dilafazkan melalui lisan. Tapi apakah itu cukup? Tentu tidak. Terbukti dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fattabi'uni, maka ikutilah saya. Mengikuti itu adalah bentuk kita aksi. Karena ucapan saya cinta itu hanya sekedar ungkapan. Tapi perlu ada aksi, perlu ada bukti. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti saya. Siapa yang kita ikuti adalah Nabi besar Muhammad SAW. Seseorang tidak mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Seseorang tidak tahu tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia akan mengikuti? Apa yang mau diikuti kalau sungguh dia tidak mengetahui sosok yang akan dia ikuti? Maka oleh sebab itu, saya yakin bahwasanya kenapa kita mengkaji sirah nabawiyah, ini adalah bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin dicintai oleh Allah, kita
kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti sosok yang harus kita ketahui melalui kajian sirah, melalui kajian hadis dan kajian-kajian yang lain. Efek daripada seseorang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah yuhibbukumullah, Allah akan cinta. Itu langsung ketika syarat berlaku atau ketika syarat dilakukan, dilaksanakan, maka tentu apa yang didapat akan didapat, yaitu yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampunkan dosa-dosamu. Bagaimana Allah tidak cinta kepada seseorang yang dia mengikuti Nabi Muhammad SAW? Maka syarat seseorang dicintai oleh Allah, syarat seseorang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Maka diantaranya adalah kita mengkaji sirah Nabi besar Muhammad SAW dan kajian-kajian lain yang saya lihat SMPIT Al-Fikri mengadakan, seperti kajian fikih, kemudian kajian-kajian yang lain, yang itu adalah bentuk kita mengikuti atau bentuk langkah kita ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ini penting ya. Ini adalah perintah Allah. Kenapa ngomong aja sirah Nabi? Saya yakin ini adalah perintah Allah. Karena kalau saya tidak tahu Nabi yang saya setiap hari menyebutnya, bagaimana saya mau mengikutinya? Maka otomatis ini adalah bentuk perintah Allah. Yang kedua, para hadirin dan Ustaz dan semualah yang di layar ini adalah teladan. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan kata uswah itu dalam 3 ayat. Yang pertama dalam surah Al-Ahzab, yang kedua pada surat Al-Mumtahanah ayat ke-4 dan ayat ke-6. Karena kita berbicara tentang Nabi besar Muhammad SAW, maka itu disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat 21. Pada surat Al-Mumtahanah, kata uswah ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak para nabi. Dalam bahasa Arab disebut Abu al-Anbiya. Abu artinya bapak, al-Anbiya yaitu para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada untuk kamu sekalian qad kanat lakum uswatun hasanah, contoh teladan fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah merupakan cikal bakal daripada bagian ketiga dari Arab, karena Arab itu terbagi menjadi 3, ada Ba'idah, ada Aribah, nanti kita akan lihat juga, dan ada Al-Musta'aribah. Allah menyebutkan contoh teladan kata uswah ini pada Nabi Ibrahim. Dan yang kedua adalah pada surat Al-Ahzab ini cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya cucu jauh lah ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan fi rasulillahi uswatun haqqatnya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kalau disebut laqad itu adalah suatu kata yang sangat-sangat kuat, tidak sekedar qad. Sebagaimana Al-Quran, ya, kalau kita membaca ayat Al-Quran itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wala qad yassarna al-Quran lidzikri. Wala qad adalah itu huruf penguat, dan qad adalah huruf tahqiq yang pasti akan terjadi. Maka pada ayat ini penegasan Allah bahwasanya Nabi Muhammad adalah sebagai teladan, bukan artis Korea, bukan macam lain namanya, bukan pemain bola, tapi teladan utama kita adalah
Nabi besar Muhammad SAW. Maka di sini Allah tegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada untuk kamu sekalian pada Rasulullah. Rasulullah di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Coba kita perhatikan pada layar ini, yang melihat layar, di mana Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada untuk kamu sekalian pada Rasulullah. Ada dua hal yang akan saya sebut. Pertama adalah fi Rasulillah, pada Rasulullah. Allah tidak katakan laqad kana lakum fi qauli Rasulillah, pada perkataan Rasulullah. Allah tidak katakan itu. Fi amali Rasulillah, pada amalan Rasulullah, enggak. Fi takrir Rasulullah, pada keputusan Rasulullah, enggak. Namun Allah di sini menyebutkan telah ada untuk kamu sekalian fi Rasulillah, pada Rasulullah. Berarti keseluruhan perkataannya, perbuatannya, takrir ataupun keputusannya, diamnya Nabi Muhammad SAW, semuanya itu menjadi contoh teladan, nggak ada yang ditinggal. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan begini, kullun yu'khadhu wa yutrak illal ma'sum, segala sesuatu itu ada yang ditinggal, ada yang diambil, illal ma'sum, kecuali al-ma'sum. Al-ma'sum adalah Nabi kita Muhammad SAW, ya, semuanya diambil. Nah, itulah kenapa Allah sebutkan fi Rasulillah, pada Rasulullah, di semuanya. Yang pertama. Yang kedua adalah laqad kana lakum fi Rasulillah, telah ada untuk kamu sekalian pada Rasulullah. Ungkapan ini ataupun kata-kata ini adalah bentuk kata yang membuat seseorang penasaran. Saya analogikan begini. Jika kepala sekolah SMP IT Al-Fikri mengatakan di ruang Zoom ini telah ada untuk yang hadir dalam kajian Sirah Nabawiyah melalui virtual Zoom ini, nah, kira-kira bagaimana perasaan kita? Telah ada dulu yang diinformasikan, ya, telah ada dulu. Apa ini yang dapat hadiah kali ya? Mungkin nanti selesai pengajian dikirim pulsa kali ya. Nah, ungkapannya telah ada untuk yang hadir. Apa itu untuk hadir? Itu menimbulkan rasa syauq, penasaran. Apa yang ada pada Rasulullah? Yang pertama. Yang kedua, membuat kita ingin mendengar sesudahnya apa ya yang ada pada Rasulullah SAW. Tentunya adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana ketika disampaikan di ruang virtual Zoom ini, telah ada untuk yang hadir. Nah, itu adalah yang di pikiran kita adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Wah, amplop kali ini, nah, walaupun amplopnya kosong, ini amplopnya dulu. Dan seterusnya. Begitu juga ini kalimat yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita penasaran, membuat kita ada ingin mendengar sesudahnya. Apa itu? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah, ya, contoh yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan. Untuk siapa ini? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Untuk teladan tentunya bagi orang yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang prospek hidupnya, target hidupnya, hadapnya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dia hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan. Jika kita berbuat bukan karena Allah, berarti kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Yang kedua, wal yaumal akhir, mengharap akhirat. Kenapa disebut di sini mengharap Allah dan mengharap akhirat? Kenapa? Karena pasti akan mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Kan gak heran kita menemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, memuliakanlah tamunya. Selalu disampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ini selalu dikorelasikan ataupun dipertemukan? Karena seseorang yang beramal pastilah nanti dia akan mendapat ganjaran. Kalau dia berbuat karena Allah, itu dia akan mendapatkan di akhirat.
wa dzakarallaha katsira, dan selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini juga memiliki makna bahwasanya hadaf kita, tujuan niat kita semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita akan melanjutkan ini, mulailah kita berniat mengikuti kajian-kajian. Pada setiap kajian yang diadakan oleh SMP IT Al-Fikri itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah jika kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bosan, karena Allah akan terus memberi semangat kepada kita. Tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. 30 menit, 45 menit kita mendengar kajian karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi satu amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Di teladan ya adalah kenapa kita mengkaji sirah Nabi besar, karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi jadikanlah Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan. Itulah sebabnya kenapa kita mengkaji sirah Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau Nabi Muhammad dijadikan teladan, maka apa yang akan kita dapat? Sesuatu untuk memahami kitab Allah dan semangat tujuannya, mengikuti kajian sirah Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian kita akan bisa memahami Al-Quran. Contoh dalam surat Al-Anfal itu salah satu contohnya, dan seterusnya. Ini mengkisahkan tentang apa ya? Kapan terjadinya ya ini ya? Nah, itu bisa kita pahami ketika kita masuk nanti pada perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW ketika perang Uhud. In tansurullah yansurkum, jika kamu menolong Allah akan menolong kamu. Kalaupun tidak ada di atas muka bumi yang mau nolong, maka contoh ayat ini adalah menengahkan kepada kita tentang peristiwa perang Badar. Bagaimana ada bagaimana hujan menjadi sesuatu yang bermakna bersama Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi Muhammad kita jadikan teladan, dan dengan demikian kita memahami kitab Allah dan semangat tujuannya. Semangat tujuannya itu adalah semangat apa nilai yang ada pada ayat tersebut, yang itu berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, maka dapat mengumpulkan sekian banyak sakofah, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan Islam dan pengetahuan yang benar, masalah akidah, masalah hukum, masalah akhlak, yang akan kita temukan nanti dalam perjalanan kajian sirah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan apa pengaruh dari apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Di antaranya akidah. Bagaimana seorang tidak mengenal Allah lalu kemudian dia mengenal Allah. Apa efek daripada seorang mengenal Allah? Cukup satu saya beri contoh adalah Bilal bin Rabah. Ketika menjadi budak sebagai seorang yang kafir dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah benar, maka no fear, tak ada takut lagi. Yang dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan kita sebut itu, sehingga dia ungkapkan al-ahad, ahad. Dan juga kita akan temukan hukum, bagaimana seorang yang ditawan nanti, apa hukum daripada orang-orang ditawan pada perang Badar, bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad SAW kepada orang-orang yang ada bersamanya, tentunya kepada ibunya, kepada kakeknya, kepada pamannya, kepada teman-temannya, bahkan dalam suasana genting sekalipun, dalam suasana perang, bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad SAW itu semua bisa kita dapati karena kita menjadikan Nabi Muhammad SAW teladan ketika kita mengkaji sirah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini setiap pembina dan dai Islam memiliki contoh hidup menyangkut pembinaan dan dakwah. Ini adalah salah satunya yang kita
kita mengkaji sirah ini adalah bentuk capacity building-nya, dalam bentuk pembinaan kepada para asatiz, pembinaan kepada para orang tua, dan juga tentunya pembinaan kepada calon-calon yang akan mengemban amanah daripada Islam ini, mengemban amanah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya, para ustaz, para wali murid, para murid-murid. Yang murid-murid ini kan tidak selamanya jadi murid. Dia kan nanti akan SMA, dia nanti akan kuliah, dia nanti juga akan mudah-mudahan menjadi pejabat, mudah-mudahan dari yang hadir ini dari murid-murid ada yang menjadi menteri nantinya, dari menteri yang sudah mengenal kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, para pejabat yang mengenal bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam membina diri, dalam membina orang-orang yang mengikutinya. Jadi menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan itu adalah kenapa kita mengkaji sirah, yang dengan itu semua kita nanti mau tidak mau akan menjadi pembina, minimal membina diri. Kalau sudah berkeluarga, membina keluarga. Kalau sudah punya anak, membina anak. Kalau sudah punya cucu, dan seterusnya. Dari mengisi roh ini, dari beberapa hal yang tadi kita sebut adalah agar setiap kita ini gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna yang tercermin dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mengatakan Nabi seperti ini, orang-orang yang dulu itu adalah orang-orang lemah. Betul atau tidak itu? Dengan kita mengikuti kajian sirah Nabi Muhammad SAW, kita punya gambaran sebenarnya tentang Islam. Sebelum kepada anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian merealisasikan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk kemudian kita mempunyai gambaran yang benar tentang Islam yang itu tercermin pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan para hadirin virtual Zoom kajian sirah Nabi besar Muhammad SAW, tentunya Allah adalah apa yang disebut dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat surat Nur ayat 55, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman. Lihat ya, orang yang beriman di antara kamu itu berarti kalau orang beriman itu pilihan. Tidak semua orang beriman. Maka Allah sebutkan, Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh di antara kamu sekalian. Ini dia, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim, bahwa dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Coba kita lihat di sini, dengan mengikuti Nabi besar Muhammad SAW, berarti kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada semua yang diwajibkan kita beriman. Namun keimanan itu tidak cukup kecuali dengan amal. Itu dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembukaan ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah pada awal-awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Cukup enggak? Wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat. Dan itu adalah bentuk daripada amal, ya, amal soleh, dan dimulai dengan yuqimuna shalah. Di luar sudah azan ini, apa di ruangan sini udah azan belum ya? Ustaz Farid,
menit. Terdengar ya? Baik, mungkin kita tutup yang di sini aja ini pada sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui kenapa kita mengkaji sirah. Tujuan utamanya menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah sudah menjadi teladan pada kehidupan kita, maka Allah akan memberikan yaitu kekuasaan di muka bumi sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan untuk mendirikan sebuah negara, itu kan adalah kekuasaan di muka bumi. Dan pada ayat ini juga disebutkan ketika berkuasa itu dari hasil beriman dan beramal soleh, ya kan begitu. Nah, ketika sudah berkuasa, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, tetap dia menggunakan present continuous tense, ya'budunani la yusyrikuna. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat sesuatu mengikuti Nabi Muhammad, Allah beri kekuasaan. Namun saat kita berada dalam kekuasaan, jangan lupa tetap berada dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan perdana ini. Ya, kenapa kita mengkaji sirah? Harus ini dulu, kemudian kita akan nanti suka dengan kajian sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum apa-apa. Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk spesifik di sirah. Ya, hampir seluruh masjid yang saya isi dalam satu pekan itu kajian sirah saja semua. An-Nur sudah selesai karena 4 pertemuan, Nurul Yakin sudah selesai. Ada yang baru mulai, ada yang setengah perjalanan, dan yang diantara yang baru mulai adalah SMP IT Al-Fikri. Terima kasih atas semua yang hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT menjadikan ini amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Sutrisno tadi tentang pentingnya dan kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah, semoga sedikit demi sedikit pengetahuan kita semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada sedikit pemberitahuan untuk ayah dan bunda. Ada form yang harus diisi di grup WA. Dimohon segera diisi tentang kondisi ayah bunda dan sekitar mengenai sekolah tatap muka yang akan dilakukan. Sekali lagi, untuk ayah dan bunda, ada form yang harus diisi di grup WA. Dimohon segera diisi tentang kondisi sekitar mengenai sekolah tatap muka yang akan dilakukan. Oke. Kita tutup kajian hari ini dengan lapas hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah ya Ustaz Sutrisno. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.